Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yarisita Dewi akan mempraktikkan pembalutan dan pembidaian. Baik di sini ditemukan korban yang mengalami patah tulang, maka akan dilakukan pembidaian. Baik di sini ditemukan korban yang mengalami patah tulang pada bagian tibia, maka akan dilakukan pembidaian. Yang pertama ada fase preinteraksi, menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada spalt atau papan, ada juga kain mitela atau kain segitiga, lalu bisa juga menggunakan perban atau kasak. Selanjutnya fase orientasi, yaitu menjelaskan tujuan tindakan. Baik Mbak di sini mengalami patah tulang pada bagian tulang kelimpa, maka akan dilakukan pembidaian ya Mbak, untuk mengistirahatkan tulang Mbak sebelum nanti ditangani oleh pihak medis. Nanti untuk prosedurnya akan dipasang papan, lalu akan diikat, dan ikatannya juga tidak akan terlalu kencang, tidak terlalu longgar juga. Nanti kalau Mbak merasa sakit atau apa-apa, ada bilang Mbak. Apakah Mbak sudah siap untuk dilakukan pembidaian? Siap. Baik. Selanjutnya itu fase kerja. Yang pertama mendekatkan alat di dekat korban. Lalu memeriksa area yang cedera. Di sini cedera terdapat pada bagian tulang tibia yang mengalami fraktur. Lalu selanjutnya mempersiapkan bidai sesuai dengan ukuran. Lalu selanjutnya cek PMS. Yang pertama pulsasi, cek nadi pada bagian dorsal pedis, nadi teraba, lalu cek motoriknya. Mbak apakah bisa menggerakkan kakinya? Bisa Mbak, tapi sakit. Baik, lalu Mbak apakah masih bisa merasakan sentuhan saya? Baik, selanjutnya yaitu pasang bidai, yaitu pemasangan bidai ada 3, di bawah, di kanan, dan di kiri. Dan pemasangan bidai dimulai dari bagian proksimal lalu distal, atau dari bagian atas atau lalu bagian bawah. Terus ya Mbak. Lalu pembidaian harus melewati 2 sendi pada area yang cedera. Di sini cedera terdapat pada tulang tibia, maka harus melewati sendi putar dan sendi engsel.
Mbak, apakah sudah merasa nyaman? Apakah terlalu kencang atau terlalu lengkap? Sedikit. Baik, selanjutnya cek PMS kembali pada bagian nadi dorsal-pedis. Lalu cek motoriknya, Mbak, apakah masih bisa digerakkan saat ini? Masih. Apakah masih bisa merasakan sentuhan sensorik? Baik, untuk selanjutnya yaitu merapikan alat. Lalu mengevaluasi tindakan, pastikan bahwa bidai sudah dipasang dengan benar, jumlahnya sudah pas dan ikatannya tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Lalu selanjutnya fase terminasi. Yang pertama melakukan komunikasi terapeutik. Mbak apabila merasakan sakit atau tiba-tiba tidak merasakan apa-apa, Mbak bisa bilang ya Mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, nanti setelah ini Mbak akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu ada penampilan selama tindakan itu yang dinilai adalah ketenangan, lalu komunikasi terapeutik dan menjaga keamanan korban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan pembalutan. Diduga korban mengalami patah tulang pada bagian klavikula dan terjadi pendarahan. Yang pertama fase preinteraksi, yaitu menyiapkan alat. Di sini alatnya ada kain manipula atau kain segitiga, lalu ada kasa. Lalu selanjutnya fase orientasi. Permisi Mbak di sini mengalami cedera pada tulang Mbak pada bagian ini dan akan dilakukan pembalutan supaya untuk menghentikan pendarahan Mbak. Untuk prosedurnya nanti akan dipasang kasa untuk menghentikan pendarahan, lalu akan dibalut supaya pendarahannya berhenti. Baik, ada yang ditanyakan? Apakah sudah siap? Lalu selanjutnya fase kerja, yaitu mendekatkan alat di dekat korban. Di sini ada kain segitiga dan ada kasa. Lalu selanjutnya memeriksa area yang cedera. Di sini mengalami cedera pada tulang klavikula. Lalu selanjutnya cek PMS. Yang pertama pulsasi, lalu cek nadi di area yang dekat dengan cedera. Di sini cedera pada klavikula. Lalu saya akan mengecek nadi di nadi karotis. Baik, nadi terap. Baik, selanjutnya lakukan PMS, yaitu yang pertama pulsasi, cek nadi pada bagian area cedera yang paling dekat, yaitu di sini saya akan cek nadi karotis. Baik, nadinya teraba. Lalu cek motoriknya. Mbak bisa menggerakkan bahunya? Bisa, tapi sakit Mbak. Baik, lalu cek sensoriknya. Mbak, apakah masih bisa merasakan sentuhan? Baik, selanjutnya persiapkan alat pembalutan. Lalu lakukan pembalutan. Balutan harus mengelilingi atau menutup area yang cedera untuk menghentikan pendarahan. Di sini saya akan menutup pada bagian cedera untuk menghentikan pendarahan menggunakan. Di sini saya akan menggunakan kasa pada bagian cedera untuk menghentikan pendarahan. Lalu menggunakan kain. Mbak bisa memegang dulu. Lalu ikat di bagian belakang dan pastikan posisi korban tegak kan? Lalu ikat. Pastikan ikatan jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang.
pembalutan sudah selesai, lalu selanjutnya merapikan alat. Jika alat sudah rapi, lalu fase terminasi. Mengevaluasi tindakan, pastikan kembali bahwa tindakan pembalutan sudah benar. Lalu Mbak untuk rencana tindak lanjutnya nanti Mbak akan ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya penampilan selama tindakannya, yaitu yang dinilai adalah ketenangan, lalu komunikasi terapeutik dan menjaga keamanan korban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum